Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya yang kemarin membahas mengenai pengertian dari sastra anak. Ini saya akan membicarakan mengenai pemilihan bacaan terhadap sastra anak. Di sini bacaan-bacaan apa sih yang cocok untuk anak atau mungkin tontonan apa sih yang cocok untuk anak yang dapat mempengaruhi perkembangan si anak untuk kedewasaannya nanti. Ada beberapa poin penting yang dipaparkan oleh Piaget mengenai tentang tahapan perkembangan dari anak itu sendiri. Yang pertama adalah menurut Piaget bahwa perkembangan anak itu dibagi beberapa kelompok. Salah satunya adalah perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual dibagi Piaget menjadi 4 kelompok. Perkembangan intelektual ini adalah perkembangan yang dihasilkan dari proses interaksi anak dengan lingkungannya. Proses interaksi ini bisa jadi proses anak mengkonsumsi YouTube atau anak membaca bacaan, cerita, puisi atau yang lain. Itu bisa jadi itu. Itu proses interaksi anak dengan suatu teks yang dapat mempengaruhi perkembangan si anak itu sendiri. Yang pertama menurut Piaget tahap intelektual itu adalah tahap sensori. Tahap sensori adalah tahap di mana anak ini mulai menirukan atau mencontoh sesuatu yang dia lihat. Ini tahap 0 sampai 2 tahun menurut Piaget itu semacam itu. Itu disebut dengan tahap sensori. Terus yang selanjutnya adalah praoperasional. Tahap praoperasional ini adalah usia 2 sampai 7 tahun. Di sini anak mulai pandai menganalisa bahasa. Anak mulai menirukan apa yang diucapkan oleh lingkungan sekitarnya. Kalau anak sudah bisa membaca atau anak melihat suatu gambar, anak di sini mulai sedikit menirukan, seumpama ada salah satu tokoh memegang suatu senjata, dan anak ini biasanya dalam lingkungannya, dalam hal kehidupannya, biasanya memakai suatu benda-benda yang seolah menjadi senjatanya si hero tersebut. Jadi di sini proses anak itu mulai menirukan. Proses ini bisa jadi proses bahasa, bisa jadi proses dia bersikap dan sebagainya. Terus yang ketiga menurut Piaget adalah operasional konkret tahap intelektual. Itu usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini anak mulai bisa berpikir argumen tentang suatu apa yang dia lihat itu sesuatu yang baik, apa yang dia lihat itu sesuatu yang kurang baik, apa yang diceritakan dalam suatu teks cerita atau cerpen atau novel atau sastra itu semacam itu sendiri bisa berpikir bahwa oh cerita ini menceritakan mengenai ini. Dan anak itu mulai bersikap tentang kekritisannya bahwa si tokoh ini terkesan jahat, maka tidak perlu ditiru. Terus ada tokoh hero yang biasanya anak ini dalam kehidupannya itu menirukan hal-hal semacam itu. Mulai dari cara bicaranya, cara ngomong, cara berjalan, cara sikap, anak lebih cenderung semacam itu. Terus menurut Piaget, yang ketiga adalah operasional formal. Operasional formal ini perkembangan intelektual yang usia 11 sampai 12 tahun. Ini tidak jauh dengan tahap operasional konkret ya. Di sini anak mulai bersikap kritis, anak mulai bisa berbicara menata bahasa dengan baik, anak mulai bisa protes. Ini pada tahap operasional formal ini. Operasional formal sikap, cara bahasa, cara komunikasi, cara bersikap itu tidak jauh dengan lingkungan bagaimana anak ini terbentuk. Terus yang kedua adalah perkembangan moral. Perkembangan moral ini anak maksudnya adalah anak mulai bisa berpikir tentang
sikap apa yang saya harus lakukan dan tidak harus saya lakukan. Anak mulai berpikir tingkah laku, kalau saya menempeleng si anak ini, maka saya takut terhadap hukuman. Anak ini mulai dalam perkembangan moral ini, anak mulai kritis memikirkan tentang sebab akibat apa yang saya akan lakukan, saya takut, biasanya semacam itu. Ini posisi orang tua harus mendorong dan mendampingi tentang proses perkembangan moral ini. Karena kalau tidak didampingi, biasanya anak itu terlalu berlebihan dalam bersikap, dalam berkomunikasi, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah tahap perkembangan emosional personal. Di sini anak juga mulai bisa mempertimbangkan rasa disayangi orang tua dan tidak disayangi orang tua. Terus rasa perhatian orang tua, perhatian teman terhadap dirinya dan tidak diperhatikan, itu anak dalam tahap emosional personal ini mulai kepekaan terhadap itu. Jadi bacaan-bacaan apa yang cocok untuk masa perkembangan emosional terhadap anak. Itu orang tua biasanya mengerti tentang konsep perkembangan anak itu sendiri yang cocok sesuai dengan karakter anak. Biasanya anak usia 10 tahun belum tentu anak itu mau mengkonsumsi suatu cerita-cerita sastra yang identik dengan pendidikan atau nilai moral atau lain sebagainya. Anak ini harus didampingi orang tua mengarahkan, oh ini bacaan yang cocok untuk anak, untuk adik, karena di sini mengisahkan tentang A yang sangat baik sebagai penolong dan sebagainya. Jadi dengan bacaan tersebut akan mendukung peran orang tua untuk pembentukan sikap emosional dan personal. Terus tahap yang keempat adalah tahap perkembangan bahasa. Tahap perkembangan bahasa ini anak mulai pandai, anak mulai bisa berkomunikasi, menata komunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang baik dan benar. Ini tahap perkembangan biasanya ini usia 10 sampai 11 tahun. Ini mulai anak tersebut mulai bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang tepat. Ini tentang tahap perkembangan anak. Kenapa sih tahap-tahap perkembangan anak ini perlu diperhatikan? Karena tahap perkembangan anak adalah sebagai aset masa depan proses perkembangan anak selanjutnya. Ini menurut beberapa tokoh psikolog itu mengatakan semacam itu. Terus penilaian sastra anak. Dalam proses penilaian terhadap sastra anak, yang perlu diperhatikan adalah alur cerita. Orang tua atau para guru harus memperhatikan alur ceritanya itu semacam apa sih? Prosesnya, alurnya, terus penokohannya. Penokohan itu menyangkut tentang tokoh-tokoh si A, antagonis, protagonis, tokoh pembantu, dan lain-lain. Tokoh ini dalam bersikap semacam apa? Seumpama ada tokoh yang jahat, bagaimana tokoh yang baik ini berperan? Itu ada semacam pengimbang nggak? Ini harus diperhatikan karena ini menyangkut untuk perkembangan si anak tersebut. Terus tema dan moral ini sangat terkait karena sesuatu tema itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral si anak tersebut. Tema yang cocok untuk anak apa? Bisa jadi cerita-cerita yang tidak jauh dari psikologi anak. Bisa jadi cerita detektif, cerita malin kundang, atau apapun lah. Jadi cerita-cerita yang isinya tentang proses anak menemukan sesuatu atau proses tentang kelucuan atau yang lain. Ini tentang tema. Tema macam-macam, bisa jadi pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan lain-lain. Bisa jadi sains,
cerita tentang gambar-gambar tentang tokoh-tokoh penemu-penemu sains dan sebagainya. Terus latar. Latar ini harus diperhatikan dalam untuk penilaian sastra anak. Latar ini tidak lepas dari kehidupan si anak tersebut, bisa jadi di lingkungan rumah, lingkungan tempat bermain, atau mungkin di tempat hiburan tempat bermain, di kolam renang, dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan dalam sastra anak. Latar. Terus style. Style ini menyangkut mengenai gaya dari sastra itu sendiri. Terus ilustrasi, gambar dalam suatu sastra, bacaan, narasi itu ada ilustrasi enggak? Ilustrasi ini sangat mendukung apa yang ada dalam suatu teks deskripsi tersebut atau narasi tersebut. Pada anak usia berapa tahun suatu bacaan itu akan diberikan. Biasanya anak ini berbeda-beda ya. Kadang anak itu nggak suka membaca tapi suka melihat gambar. Tapi yang saya sarankan adalah bagaimana di situ ada suatu teks, narasi atau deskripsi disertai dengan gambar sebagai pendukung. Karena itu sebagai rasa mendorong anak untuk mau mencintai terhadap suatu bacaan adalah dengan gambar-gambar yang unik, lucu, dan berwarna. Itu semacam itu. Terus format ini macam-macam ya. Format ini sebenarnya nggak menyangkut mengenai tubuh dalam suatu cerita tersebut, tapi format ini adalah bentuk dari desain dari suatu yang disajikan. Bisa jadi bentuk ini adalah bentuk bukunya, desain sampulnya. Desain sampul itu harus yang unik, menarik, disertai gambar-gambar fiktif dan gambar-gambar lucu. Biasanya anak ini mulai mau untuk membuka, merespon apa yang diberikan oleh orang tua kalau formatnya itu unik dan tidak jauh dari psikologi anak, itu semacam itu. Ini format perlu dipertimbangkan untuk bacaan anak. Demikian pertemuan yang kedua dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.